Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal dari LKS Fisika Intan Pariwara, tepatnya pembahasan soal kelas 11 bagian bab 1 untuk uji kompetensi 1. Di video sebelumnya saya sudah membahas beberapa soal, jadi kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 7. Pertanyaannya adalah, jika diketahui massa M1 lebih dari M2, lebih dari M3, M3 lebih dari M4, lebih dari M5, percepatan pada bagian katrol yang berjari-jari R1 dituliskan dalam bentuk persamaan adalah. Nah, kalau kita lihat ya adik-adik, di katrolnya ini sendiri, dia terdapat dua buah katrol. Yang pertama dengan jari-jari R1, ini adalah katrol yang paling besar, sementara untuk jari-jari R2, itu adalah katrol yang di dalamnya atau yang kecil. Nah, langsung aja kita bahas soalnya. Untuk menghitung berapa besar dari percepatan pada katrol dengan jari-jari R1, kita bisa menggunakan persamaan dasar dari alfa sama dengan A per R. Nah, karena alfa sama dengan A per R, dapat kita tuliskan bahwasanya A sama dengan alfa dikali R. Karena R-nya adalah R1, sehingga kita tulis aja A-nya sebagai A1, begitupun dengan R1. Nah, kenapa alfanya nggak kita buat sebagai alfa 1? Karena ini dia bahasanya satu pusat, ya, atau sepusat, berarti dia memiliki percepatan sudut yang sama. Oke, karena kita di sini belum tahu ya berapa nilai dari alfa, sehingga harus kita hitung terlebih dahulu. Nah, yang pertama adalah, ya, step yang pertama, kita bakalan menguraikan terlebih dahulu gaya-gaya yang bekerja pada benda. Lebih baik saya tulis ulang ya gambarnya adik-adik, karena di situ kurang besar ya gambarnya. Jadi di situ ada 3 buah benda ya. Ada M1, M2, sama M3. Ini M1, gayanya ada W1 sin theta, kemudian ada W1 cos theta. Kayaknya ini gak bakalan, kebalik ya. Sorry. Yang di sumbu X itu dia sin. Oke. Ini berarti W1 sin theta, ini W1 cos theta, kemudian dia ada tali ya. Karena ada tali berarti ini kita tulis T1 aja. Muat nggak nih ya? Ini agak numpuk sih adik-adik tulisnya, berarti di sini ada W2 cos theta. Nah, di sini juga ada W2 sin theta. Kurang besar ya gambarnya. Di sini ada M3 ya, berarti di sini ada T2. Nggak kelihatan. Ini ada T2 ya. Udah, itu yang di sini itu ada W2, atau saya coba besarin aja kali ya gambarnya. Ini dia terlihat besar karena di zoom. Dia nggak cukup untuk Oke. Jadi kalau kamu ngerjain soal ini adik-adik, kamu wajib buat diagram gaya yang bekerja pada benda. Karena kalau nggak dibuat tuh nggak bakalan bisa. Oke, kita tulis ulang. Ini M1 ya. Berarti ada W1 cos theta, W1 sin theta, kemudian ada tali. Kita kasih nama aja ini T1.
Kemudian ini ada M2. Sama ya kayak tadi. Ini ada W2 cos theta. Kemudian di sini namanya W2 sin theta. Kemudian ini T3. Ini berarti W ini M1 ya. Ini 1, 2, 3. Berarti ini W3 sin theta. Kemudian ini ada katrol. Katrolnya kan harusnya ada 2R ya. Jadi karena saya nggak terlalu ini untuk gambar, kita buat satu aja, it's okay. Kemudian berarti di sini ada kita buat T4 aja ya. Sorry. Kayaknya nggak berurutan deh namanya. Ini kan T1 ya, ini T2 dong. Kok T3? Ini T2. Kemudian ini T3. Ya benar ya. Yang ini baru. Nah, ini baru T4 kayak gitu. Ini M4 ya. Ini M4. Ini M5. Nah, kayak gini adik-adik. Ini berarti ada W5. Di sini ada W4. Jangan lupa ada T-nya juga. Nggak muat. Oke, berarti ini ada W5. Di sini ada T5. Setelah kita menggambarkan diagram gaya pada benda, kita akan meninjaunya dengan menggunakan persamaan dari hukum 2 Newton. Persamaannya adalah sigma F sama dengan M dikali A. Nah, karena di soal ini terdapat 2 buah katrol, sehingga kita harus meninjaunya per katrol. Nah, yang pertama adalah untuk M1, M2, dan M3, dia berada pada katrol R1. Ya kan adik-adik? Ini saya gambarin ya. Ini kan talinya. Nah, dia itu melengkungnya atau mengitarnya pada katrol yang di luar. Kalau katrol yang di luar berarti R1. Sementara nanti kalau untuk M4 dan M5, talinya ini dia mengikat ya pada katrol yang di dalam atau yang R2. Nah, sehingga kita harus meninjaunya itu satu-satu aja. Oke ya, kita bakalan tinjau untuk yang benda pada ini bidang miringnya. Yang pertama, gayanya itu dia ada W1 sin theta ya, kemudian ada W2 sin theta, W3 sin theta, serta T1, T2, dan T3. Tapi sebelum kita masukin gaya-gaya yang bekerja pada benda, saya mau jelasin dulu untuk arah pergerakan bendanya. Nah, untuk arah pergerakan bendanya itu adalah ke bawah ya, untuk pada bidang miring. Sementara kalau yang di sumbu vertikal berarti arahnya adalah ke atas. Nah, sehingga karena si W1 sin theta ini dia searah dengan A atau searah dengan gerak benda, sehingga dia bertanda positif. Langsung aja kita tulis M1G sin theta. Ingat ya, persamaan W itu adalah M dikali G. Sehingga W1 adalah M1G. Kemudian di sini kan T1 ada 2 ya adik-adik ya. Kalau kamu lihat panah, yang searah dengan A berarti dia tandanya positif. Yang berlawanan sama arah A berarti dia tandanya negatif. Nah, karena dia ada 2 buah berarti ada plus T1 dan ada min T1. Nah, karena setelah nanti dihitung dia bakal habis atau bernilai 0, sehingga di persamaan ini saya nggak masukin, karena kalau dimasukin nanti dia terlalu panjang. Jadi kita skip, langsung aja masuk ke W2 sin theta. Nah, W2 sin theta itu dia yang ini nih panahnya. Sehingga karena dia searah dengan gerak benda, dia menjadi positif M2G sin theta. Selanjutnya ada
ini ya. Oh sorry, ini W3 ya, M2 di sini, sorry. M2 yang di sini, sementara M3 berarti yang di sini. Yang ini juga searah berarti M3 G sin theta. Nah, selanjutnya ada gaya T3. Jadi yang ini itu dia untuk yang rotasi. Saya mau ngetakinnya gimana ya? Gini kali ya. Nah, jadi untuk yang ini adik-adik, ini dia untuk gerak translasi. Translasi yang kita tinjau dengan persamaan hukum 2 Newton. Sementara kalau yang ini, saya coba pakai warna biru ya. Nah, yang ini T3 yang satunya dan T4 yang ke atas, yang ini ya. Ini adalah gerak dia rotasi. Sehingga nanti kita tinjaunya pakai dinamika rotasi, bukan pakai hukum 2 Newton. Kita lanjut ya, makanya di sini kita nggak masukin T3 yang arahnya yang ini tuh nggak kita masukin, yang ke arah bawah nggak kita masukin, kita cuma masukin yang ke arah atas aja. Nah, karena dia berlawanan sama si A, berarti jadinya min T3 sama dengan ya M dikali A. Nah, M-nya ini adalah M totalnya, karena ada 3 buah M, berarti langsung aja kita tulis M1 ditambah M2 ditambah M3 dikalikan dengan A. A-nya berarti A1 ya, karena kan dia R-nya R1 nih. Kemudian tinggal kita kumpulin yang sejenis ya. Di sini dia sama-sama punya G sin theta. Berarti G sin theta-nya kita keluarin. Mana dia? G sin theta-nya kita keluarin. Jadinya berarti M1 plus M2 plus M3 min T3 sama dengan M1 plus M2 plus M3 dikali, nah A1-nya ini kita pecah menjadi alfa dikali R, karena kan alfa persamaannya adalah A dikali R, sehingga nanti A itu adalah alfa dikali R. Ini jadinya alfa R1. Nah, kayak gini. Sehingga persamaannya ini kita ubah ya, jadinya adalah T3 sama dengan G sin theta M1 plus M2 plus M3 min ya M1 plus M2 plus M3 alfa R1. Nah, ini adalah persamaan yang pertama. Setelah kita meninjau untuk R1-nya, kita akan tinjau benda pada R2. Kita pakai spidol hitam aja deh, pakai pena tinta hitam ya. Tinjau R2, caranya sama. Pakai persamaan sigma F sama dengan M dikali A. Bendanya berarti yang ini. Kita lihat yang pertama itu ada W5. W5 berarti dia berlawanan ya. Kita masukin yang searah dulu deh biar positif. Yang pertama tuh ada T4. Berarti T4 kemudian min, ini W4 nih, kok W5 sih, min M4 ya, berarti min M4G min W5 berarti min M5G sama dengan M4 ditambah M5 dikali A. T4 nya berarti M4 ditambah M5A, dipindah ruas positif ya, positif M4 ditambah M5G. Oh iya, alfanya belum kita ganti, sorry. Ini kita ganti jadinya alfa R2 ya. Ini jadi persamaan kedua.